Ora ciloko no topola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Hari kedua kita kemana? Kita mau ke daerah Gunung Merapi. Kemananya tunggu aja. Ini kita udah baru pindah dari tempat tidur pertama ke tempat tidur kedua juga tadi udah. Dan doakan hari ini adalah hari yang spesial untuk kita semua. Doakan semoga lancar sampai malam nanti. Itu mas, ada map ke kanan mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ojo Dume Series. Dan kali ini sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan mengunjungi tempat-tempat lainnya di Jogja yang merupakan bagian dari satu kesatuan cerita kita yang kemarin. Betul. Ada Om Semar, apa kabar Om Semar? Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Sehat alhamdulillah. Ki Adek gimana Ki Adek? Baik. Sudah lebih cerah ya Ki Adek hari ini? Sudah. Makan apa? Cuacanya juga enak ya kan. Cerah. Terus mengunjungi tempat-tempat yang sangat sakral. Ya kita senang ya. Senang ya Ki ya. Senang juga bercampur rasa sedih sedikit karena menurut Om Semar dan Ki Adek juga tim yang pernah kesini harusnya ini rame. Karena ini wisata yang paling diminati. Most wanted, Iya. Most wanted apa sih? Bahasa canda Om. Ya Allah, cuma kayak literally soalnya aku nggak tahu most wanted. yang paling banyak sering sini lah. Oh iya, dan juga cuman alhamdulillah juga kita bisa berkesempatan untuk membuat cerita bersama-sama di sini. Dan hari ini adalah lanjutan dari kemarin Ki Adek. Iya. Ki Adek kemarin aku lupa udah menyebutkan situs Gunung Merapi apa belum. Karena hari ini kita di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Gardu Pandang. Di Gardu Pandang ya. Di Kaliurang. Nah, dari Ki Adek sendiri nih, mungkin yang telah kemarin kita sampaikan, mau melanjutkan dari sisi mana nih? Kenapa kok kita sekarang di Merapi? Ya, karena begini, sobat semua itu, Gunung Merapi ini adalah termasuk gunung saja dibanding gunung-gunung yang lain. Mungkin ada juga gunung-gunung yang baru timbul, tapi Gunung Merapi ini termasuk gunung kuno dan dia adalah salah satu anaknya Gunung Kop. Gunung Kop itu raja gunung. Raja gunung yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa karena memang goib, tapi dialah raja gunung. Anak kedua dari Gunung Kop itu adalah Toba ya, Toba Purba yang sudah nggak ada. Terus gunung di Italia yang pernah memuntahkan lahar yang sangat dahsyat dan membunuh warga-warga daerah Pompei. Nah, itu yang ketiga itu adalah anaknya adalah Gunung Sunda yang sudah nggak ada juga, sekarang menjadi sebuah kota di wilayah Bandung. Nah ini putra ketiganya dari Gunung Kop. Jadi nomor satu apa Ki? Toba yang jadi Danau Toba. Sunda. Gunung yang di Itali Gunung saya lupa namanya. Nah, Vesuvius. Ya itu yang pernah meluluh lantakan kota Pompei. Terjadi kemaksiatan di sana. Yang ketiga Gunung Sunda yang telah menjadi kota ya? Iya, betul. Oke. Sekarang ini yang keempat.
keempat. Yang Keempat, kita bisa lihat sekarang adalah Gunung Merapi. Oke, jadi ini anak dari Raja Gunung gitu. Iya betul. Nah, hubungannya apa sih? Maksudku peran apa sih dari sisi fisika atau metafisika mungkin? Jadi Gunung Kok ini adalah sebuah gunung besar yang dijaga oleh ribuan malaikat. Ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Ya. Gunung Kok ini adalah dialah yang memerintahkan untuk gunung-gunung di seluruh dunia, apakah itu gunung itu akan aktif atau akan pasif. Begitu Tuhan semesta alam memerintah, Kok, kamu suruh anak kamu yang A, B, C untuk aktivitas sekarang atau meledak sekarang. Itu gunung Kok tinggal memerintahkan dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia, terjadi pergolakan yang bahkan bisa berbarengan ya. Pernah kita alami beberapa bulan yang lalu di tanah Jawa ini, gunung-gunung bergantian aktif. Gitu loh. Kita sebagai manusia harus mewaspadai dan selalu berdoa, janganlah selalu berbuat maksiat, karena kemurkaan alam itu yang akan menyebabkan kesusahan untuk diri kita sendiri. Oke. Dan kalau dari Om Semar nih Om, aku dengar dari Om Semar banyak dapat info juga tentang Gunung Merapi. Apa sih Om yang menarik dari Gunung Merapi ini Om? Jadi kalau di cerita sebelumnya kemarin ya, di episode kemarin, Gunung Merapi ini adalah salah satu poros Jawa. Jadi poros baru lah nanti kita bahas ya. Di poros itu dari Gunung Merapi ke Keraton Jogja sampai Kerajaan Ratu Batu Selatan. Jadi memang dia yang memegang poros baru agar Jawa ini jangan sampai pecah. Nah, jadi memang sepertinya sih kalau dilihat dari sejarahnya tadi, kalau berdasarkan Ki Adek dari anak-anaknya Gunung Kos, 3 udah ada tuh ya. 3 udah ada. Jadi sebenarnya harapan kita ada di sini nih. Betul. Jadi kalau misalnya nanti ini juga hilang juga, berarti ya kita sudah tahu ya. Sejarah kan sering mencatat mengenai kehancuran Pompei, misalnya kehancuran dari ya gunungnya yang di Gunung Sunda itu, Toba. Cuman di balik kehancuran itu pasti ada perbaikan, karena Toba menjadi bagus, Bandung menjadi bagus. Jadi memang kayaknya di balik letusan Merapi ini pun mereka menghasilkan pasir yang berkualitas bagus, jadi membangun ekonomi juga sebenarnya gitu. Jadi memang semoga perilaku manusia itu tetap baik, sehingga tetap dijaga nih porosnya gitu, semoga. Ya, betul. Ya, dan mungkin juga itu adalah yang bisa kita ambil adalah di balik setiap keburukan pasti ada kebaikan gitu. Itu moral story-nya, itu ya. Dan jujur ya Ki, literally itu kayak aku pengen tahu banget gitu. Pengen tahu ada nggak sih? Karena kan makin kesini aku makin merasa tidak ada yang kebetulan. Iya, betul. Kok kita juga alhamdulillah dapat kesempatan hari ini di bulan ini. Sepi juga ya. Dan alhamdulillah sepi gitu untuk kita syuting, jadi lebih lebih leluasa lah gitu. Iya. Ada nggak sih pesan? Aku pengen tahu dari Om Semar dan Ki Adek, atau mungkin aku boleh diajak juga sedikit untuk dari Ki Adek mungkin duluan, pesan apa sih yang ingin disampaikan dari mbah-mbah yang mendiami Merapi ke kita, lewat kita untuk mungkin Ki Adek kita dulu sih. Jadi sejarahnya itu masih Ki Adek mengenai Merapi ini, apakah dia membentuk kerajaan atau siapa? Jadi begini, tatanan Jawa kuno adalah pernah dipimpin oleh seorang manusia yang berketahuitan tinggi yang kita kenal dengan nama Semar. Nah, Semar ini kan memiliki anak dengan cerita-cerita pewayangan itu, ada namanya Gareng, ada namanya Bagong, ada yang namanya Petruk. Nah, yang namanya Petruk ini adalah beliau seorang danyang goib yang bertempat di jadi salah satu anak Mbah Semar sendiri adalah seorang manusia keturunan dari Nabi Adam, keturunan dari Nabi Sis alaihissalam, yang datang ke Nusantara untuk mengajarkan ilmu ketauhidan, karena saat itu agama Islam belum ada, agama Kristen belum ada, jadi ajaran ketauhidan itu diajarkan oleh
Mbah Semar kepada tatanan Jawa ini. Dan salah satu tempat favoritnya beliau adalah di wilayah Siming, sehingga salah satu anaknya juga tinggalnya di sini, Gunung Merapi. Lalu sebenarnya kalau fungsinya Mbah Petruk itu sendiri kalau di Kerajaan Merapi itu apa sih? Jadi Mbah Petruk ini insya Allah bersifat menstabilkan. Jadi antara perbuatan munkar dan perbuatan yang baik itu kalau seimbang ya aman-aman aja. Jangan sampai miring, perbuatan terlalu munkar. Nanti tandanya di sini. Kalau terlalu banyak kemunkaran, tandanya dari gunung ini ada batu segala macam. Berarti dia melihat kondisi dari kondisi di kerajaan keraton Jogjanya misalnya, melihat orang-orang ada mulai nggak baik, dia juga akan bergerak gitu. Betul. Jadi itu dia Maki. Itu kondisinya itu hanya Keraton Jogja dan sekitaran Jogja atau seluruh Nusantara? Bukan. Ini untuk seluruh Nusantara ya, karena kan di sini adalah sebuah poros budaya, bukan cuma wilayah Jogja aja. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab orang Jawa, tanggung jawab orang Batak, semuanya bertanggung jawab. Karena yang namanya pesan moral itu tidak hanya dalam satu suku, tapi kita sebagai bangsa Nusantara harus prihatin. Janganlah kita mentang-mentang seperti ojo. Karena biar gimana juga manusia itu tidak tinggal sendiri di bumi ini. Kita ada saudara-saudara kita yang tidak kasat mata, makhluk goib yang Allah ciptakan juga, dan mereka berhak untuk hidup juga di bumi ini. Jadi janganlah kita rakus, serakah, menghancurkan lingkungan yang membuat mereka jadi marah. Enggak. Ya sudah, saya juga persiapan udah menuju ke azan asar, menunjukkan waktu asar. Mungkin terakhir kali ada pesan-pesan yang tadi yang dari Mbah Petruk atau mbah-mbah lainnya yang menghuni Merapi, yang menjaga Merapi dan Nusantara untuk melalui Ojo Dumeh untuk kita sampaikan. Jadi kalau dari aku mungkin aku meminta izin mungkin karena aku jujur aku memakai nama Semar, jadi aku memakai nama ayah dari Mbah Petruk. Tadi sempat nyampe di aku kayaknya beliau berharap semoga kamu membawa nama itu menjadi teladan, jangan sampai dibuat macam-macam gitu. Jadi please bawa yang baik, nama bapak saya lah gitu. Jadi makanya tadi sempat, kalau misalnya lihat tadi sempat terang, tiba-tiba banyak muncul awan-awan gitu. Jadi menunjukkan bahwa jangan sampai awan-awan cepat-cepat jelek menutupi kebaikan kamu gitu. Kamu udah bawa nama bapak saya, macam-macam. Jadi aku tidak dapat gitu sih. Ya, betul. Jadi ada tambahan? Tambahannya adalah kolaborasi antara makhluk manusia dan makhluk bangsa jin. Itu antara pantai selatan dan keraton Kesunanan. Jadi ini adalah hubungan baik antara manusia dan bangsa jin. Kita memang tidak dianjurkan untuk berteman dengan mereka, tapi kita saling menghormati, saling menghargai karena mereka ciptaan Tuhan juga. Nah, janganlah kamu mentang-mentang kamu hebat, kamu sakti, kamu mengganggu atau merusak lingkungan atas nama kesaktian kamu. Ya. Karena di dunia ini nggak ada sakti. Ya. Oke, dan ada juga yang disampaikan lewat aku dengan mengikuti sifatku juga. Jadi janganlah kalian selalu mencari hidden game, check gitu. This is not hidden game, but this is your home, teman-teman. Jadi ini rumah kalian semua. Ini tempat-tempat yang harus kalian kunjungi. Selain coffee shop terpencil kalian itu, kalian harus merawat barang-barangnya ya. Dan ini bukan lagi harus ditunggu-tunggu. Ketika kalian ada kesempatan, tentunya dengan protokol kesehatan COVID juga, kalian harus menjaga tempat ini, memperkenalkan ke generasi selanjutnya, karena masa-masa kali ini adalah masa-masa transisi. Ketika kita lupa, nggak tahu deh anak cucu kita masih ingat apa enggak. Jadi ini tanggung jawab kalian yang menonton, kalian dapat tanggung jawab lewat Ojo Dumeh, kalian dapat tanggung jawab untuk menjaga semua tempat-tempat yang memang ini adalah warisan Nusantara.
Jadi secara alaminya nih, kalau misalnya Mas tidak rasain tadi begitu gelap, itu kita menyadari semua masing-masing, jadi ada sinar terang gitu. Langsung hangat. Jadi emang ya please lakukanlah gitu. Tolong, dan ini nggak bisa ditunggu-tunggu. Tentunya dengan masuk akal logik juga, itu ketika ada kesempatan, ada keinginan untuk bisa main ke sini, mainlah ke sini, mempelajari, merasakan. Ya, belajar sejarahnya juga. Iya, dan merasakan, karena kita udah lama nggak bisa merasakan sih. Siap. Roso. Ya. Jadi yang emang Roso itu tuh bener-bener di almarhum Mbah Marijan tuh yang penjaganya Gunung Merapi tuh Roso. Jadi bener-bener Roso. Oke. Sekian pasti banyak banget cerita ya Ki. Tentunya semoga ada kesempatan, ada doa kembali, ada harapan yang bisa kita mengulang lagi di sini, Om Semar. Amin. Semoga kita bisa ke tempat-tempat lainnya juga. Terima kasih untuk Smart People yang telah menonton channel ini. Ketika suka boleh di-subscribe, boleh dinyalakan loncengnya, boleh disebar ke teman-teman lainnya. Siapa tahu ini bisa menjadi penolong dan menjadi warisan Nusantara ke generasi selanjutnya. Akhir kata, saya Didra Rashid, saya Om Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi.